Nama saya Andi Ruswar, saya di Kementerian Perdagangan di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Kita ada di bagian Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra. Oke. Selain Menteri Perdagangan, apakah ada lagi pemerintah yang bidang lain yang juga ikut dalam ekspor itu? Iya, biasanya kita sendiri di sini Kementerian Perdagangan, namun kali ini perindustrian ikut serta untuk membantu dan ikut dalam 2 stand. Nah, kita memfasilitasi dalam Magic Sourcing ini 20 booths, 20 stand. Sekarang jadi 22, jadi 2 dari perindustrian, Kementerian Perindustrian. Nah, biasanya industri apa yang dipromot untuk ekspor? Ya, kalau industri ini nanti kan kita sesuai dengan ini mungkin dari sepatu ya, produk-produk sepatu yang mempunyai produk-produk baru atau inovasi baru yang kita bawa kali ini adalah 3 produk, 3 industri dari sepatu. Oke. Selain sepatu apa lagi yang diekspor? Ya, di sini ada tentunya di mana kekuatan kita adalah garment ya. Garment. Okay. Garment ya. Kita ada di sini membawa satu perusahaan besar juga yaitu Jaba Garmindo. Mereka memproduksi sweater dan Jaba Garmindo ini sudah masuk di pasar Amerika. Oke. Nah, ini kita omong untuk show ini kan. Show yang lain bagaimana, Pak? Oh iya, kita perlu saya jelaskan di sini di pengembangan promosi dan citra ini ada memegang di beberapa wilayah Amerika dan Eropa, wilayah Timur Tengah, Asia, dan kita ada juga namanya pengembangan promosi dan citra. Nah, jadi kita juga di samping membawa Amerika dan Eropa juga ada ke wilayah Australia, New Zealand, dan Asia. Nah, itu pameran-pameran, tentunya pameran besar yang kita ikuti. Dan biasanya kita mulai standarnya ini kita kurang lebih 20 stand yang kita bawa dan mungkin juga memakai special design. Tapi selain show ini, ada bidang lain yang ditarget oleh pemerintah Indonesia untuk ekspor? Oh iya, mungkin ini ya, kita menekankan kepada sebelum ekspor itu kita harus mempersiapkan daripada perusahaan itu sendiri, yaitu kita membantu image dan branding untuk bagaimana produk kita dikenal di luar. Di samping itu juga kita ada program yang tadi Bapak tanyakan adalah program 10-10-3 ya. 10 produk utama, 10 produk unggulan, dan 3 produk jasa. Nah, jasa itu termasuk IT, guru. Nah, itu di samping itu Kementerian Perdagangan membantu di samping produk. Jadi boleh sebut itu 10 apa sama yang 3? Apa itu? Ya, biasanya 10 produk utama itu produk yang memang unggulan ya. Dari kita termasuk garment. Ya, termasuk garment, terus makanan, mungkin juga handicraft, dan utama apa ya? Oli? Bukan. Kayak mesin ya. Mesin. Oh, mesin juga dari Indonesia. Mesin iya. apa itu? Itu kayak spare part ya. Oh, mesin spare part. Ya, kayak ban dan pelengkap lainnya. Seperti kayak nanti ada karburator atau rem, kanvas atau apa, itu udah diproduksi di Indonesia. Apa electronic chip? Elektronik, ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira bidang apa yang? Ya, dan yang kita tonjolkan kali ini adalah ditekankan adalah jasa services. Oke. Selama ini kan Indonesia mungkin dikenal hanya sebagai pembantu rumah tangga, padahal kita di luar ini, di dunia ini ada
SDM manusia dari Indonesia ini yang ahli di bidang IT, sudah bekerja di Microsoft atau bidang IT lainnya, atau jadi dosen atau apa. Nah itu kurang dipublikasikan dan kurang database-nya kurang kita dapatkan. Nah ini yang kita kerjasama dengan BPN P2 TKI. Dan juga nanti akan hadir di Trade Expo Indonesia untuk menginformasikan bahwa nah itu yang dari 3 produk jasa itu adalah service itu sebenarnya Indonesia mempunyai kesempatan yang besar untuk SDM. Selain pembantu rumah tangga yang selama ini kita dengar. Jadi kalau untuk Amerika selain high tech, kira-kira apa yang SDM yang ditarget? Selain SDM ya. Sebenarnya produk-produk maksudnya yang high tech, jadi yang industri high tech ya, tapi seandainya yang buat TKI ya, yang ahli bidang dalam TKI, apalagi industri apa? Mungkin rumah sakit atau nurse atau nurse. Kita juga berdasarkan data dari BPN 2 TKI, kita juga ada permintaan dari beberapa rumah sakit ya di Amerika. Bukan di Amerika aja sebenarnya, di Eropa juga ada. Jadi mungkin kita kolaborasi dengan BPN 2 TKI ini adalah sebelum mereka berangkat adalah memberikan bantuan untuk pengajaran, informasi bagaimana untuk mereka bekerja sebelum mereka sampai di tempat mereka bekerja. Baik itu kebudayaannya atau ilmunya atau semuanya itu ada di dalam. Ada semua. Jadi kalau seandainya ada seorang yang ingin ekspor, terutama ke Amerika, tapi tinggal di Indonesia, mulainya gimana Pak? Mulanya memang kalau mulai dari dasar itu kita sudah mulai kayak yang kita bawa ini, kita produk-produk udah dikurasi ya, produk kurasi, dan kita juga ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu di bawah Kementerian Perdagangan, itu mereka dididik mulai dari mengetahui dan memproduksi barang, bagaimana barang itu diterima di konsumen, juga mendapatkan ilmu bagaimana mereka bernegosiasi. Jadi sebelum mereka pameran ini, mereka udah kita anggap eksportir yang handal, calon dulu sebelum mereka ekspor. Nah nanti untuk mereka ekspor itu di kita ada membuat program itu namanya market intelligence dan market brief. Itu biasanya yang dikerjakan oleh ATPC, oleh ADDA. Nah itu informasi itu kita berikan kepada pelaku usaha agar mereka tahu produknya, misalkan untuk masuk pasar Amerika, produknya seperti apa yang diminati, apa yang diinginkan oleh pemerintah Amerika. Suatu contoh, seumpamanya makanan ya. Makanan itu kalau di Indonesia biasanya ukurannya besar. Di sini banyak permintaan yang ukurannya kecil-kecil aja, belum tentu mereka makan sebanyak itu. Kecil. Nah itu informasi-informasi itu mungkin yang belum didapat oleh pelaku usaha dan kita informasikan, maka dia merubah. Jadi adanya diversifikasi produk. Jadi kalau seandainya mau hubungi itu pendidikan, bagaimana itu kontaknya? Jadi cukup ke kita yang Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, di bawahnya itu ada Badan Pelatihan Ekspor. Itu di website ada ya? Ada. Websitenya? Website www.kemendak.go.id. Dari situ. Dan kalau untuk pendidikan itu nggak ada ongkos? Kalau begini, kalau pendidikan itu kita ada bantuan ya. Jadi tidak sepenuhnya gratis, karena kita juga memberikan memberikan pelatihan itu, kita mempelajari bahwa pendidikan itu adalah mahal.
Biasanya kalau pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah itu gratis, mereka akan males-malesan dan mereka setengah hati. Tapi kalau mereka itu harus bayar, dikenakan bayar, mereka akan serius. Itu berapa ongkosnya kira-kira? Itu murah karena ada sharing dari pemerintah. Jadi mereka bayar setengah, sekitar 500 sampai 600, itu pun udah termasuk dapat sertifikat. Karena pendidikan kita ini sangat berbeda. Jadi ketika nanti pelaku usaha itu diajarkan keuangan, itu departemen keuangan yang akan mengajar. Ketika ada pajak yang sebagai pelatih itu pajak. Jadi ada beberapa departemen ya? Iya, semua terlibat, termasuk success story. Jadi pelaku usaha yang sukses kita bina. Jadi mereka cerita bagaimana dari awal sampai akhir, mulai juga ikut dari pendidikan, bagaimana dia juga berikut pameran. Berapa lama kira-kira kalau mau yang itu penuh? Berjenjang. Biasanya pelatihan itu berjenjang. Jadi kalau perusahaannya dia mau jadi calon eksportir yang handal, mereka harus ikut semua program. Mulai dari bagaimana prosedur ekspor. Nah, itu yang diminati, prosedur ekspor. Di situ juga nanti setelah prosedur ekspor bagaimana, kita juga melatihkan bagaimana membuat packaging. Bagaimana nanti kita di situ juga ada pelatihan yang tersendiri untuk bagaimana bernegosiasi, itu yang paling penting. Itu diajarkan bagaimana. Jadi kadang-kadang banyak orang pelaku usaha setelah kita ajak pameran, ketika ada buyer, mereka susah untuk memberikan harga. Berapa harga di negara ini, harga ini dia tidak ada. Nah, jadi di situ diajarkan mungkin ada beberapa item seperti variable cost-nya, mungkin dari mulai awal dipajak sampai ke kontainer, sampai ke pelabuhan, itu dia udah diajar. Nah, sehingga mereka bisa menentukan harga. Oke, baik. Ada kesan-kesan apa kira-kira? Kalau menurut saya ini adalah Amerika adalah suatu market yang besar. Mungkin memang tahun-tahun ini Amerika jatuh perekonomian, tapi saya lihat juga banyak pengusaha-pengusaha yang merasa sekarang ini ekonomi Amerika ini udah berkembang, udah membaik. Jadi banyak di sini kesempatan bagus karena pasarnya luas Amerika. Baik, terima kasih.